Salam. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang mengikuti ibadah di gereja dan mengikuti secara live streaming, kami dari Parhalado HKB Bandung mengucapkan selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah. Terlebih tamu kami yang datang dari Distrik 3 Humbang, Panitia Pembangunan Rumah Dinas, kami segenap jemaat dan Parhalado mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah. Nama minggu kita hari ini ialah Minggu Eksaudi dengan topik kebahagiaan orang benar. Mari kita satukan hati, kita masuki saat teduh. Amin. Kita buka kebaktian kita dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 706 ayat 1 sampai 3. Oh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di titah kelima sampai dengan ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan sanksi dusta terhadap sesama manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel minggu ini tertulis di Matius 13 ayat 10 sampai dengan 17. Kita membaca secara responsorial. Ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Yesus kemari,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Warta Jemaat di Minggu Eks-Saudi tanggal 12 Mei 2024 di ibadah pukul 10 WIB saat ini sebagai berikut. Nomor 1, pertanggiangan daerah. Di hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 18 WIB, daerah Tiga Dago di keluarga Amang Marsrudi P. Situmorang Inang Rauli Boru Nebaho, tempat perumahan Cikutra Indah Residence B9. Daerah 8 Bypass Timur di keluarga Amang Fernando Timotius Pardede Inang Putri WD Boru Hutajulu, tempat perumahan Bumi Panyilekan Blok 27 nomor 1. Di daerah D4 Sarbuncip di keluarga Amang S. Panjaitan Inang Sintua Nurhayati Boru Tarigan, tempat di Jalan Terusan Sari Mekar nomor 99A Sarijadi. Di hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 18 WIB, daerah 2 Antapani Arcamanik di keluarga Antapani Arcamanik, tempat ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Daerah 5 Malabar di keluarga Mula Pangaribuan Inang Sandina Boru Aritonang, tempat Jalan Jati Indah Raya nomor 3. Daerah 6 Bansel di keluarga Amang Reguel Siagian Inang Nepi Boru Daulay, tempat Komplek Batu Nunggal Indah Jalan Jelita 2 nomor 102. Nomor 2, persembahan sosial gereja. Pada kebaktian hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Jenny Kristina Sormin Boru Simatupang, Jemaat Daerah 1 Riau Patra Komala, sehubungan dengan telah meninggal dunia Ibu Jenny Kristina Boru Simatupang di waktu yang lalu. Ketiga, kunjungan mimbar dan penggalangan dana. Pada kebaktian pukul 10 WIB hari ini, hadir bersama kita Inang Pareses HKBP Distrik 3 Humbang, Pendeta Darmina Lumbar Siantar STH, bersama dengan tim dana untuk melakukan kunjungan mimbar dan memohon bantuan dana dalam rangka pembangunan rumah dinas dan renovasi kantor HKBP Distrik 3 Humbang. Tim dana mengadakan basar penjualan kopi, kacang, dan keripik khas Humbang. Mari kita dukung pembelian buah tangan tersebut dengan penuh sukacita. Akan dilayani oleh seksi perempuan Huria. Persembahan ke depan altar untuk membantu pembangunan rumah dinas dan renovasi kantor HKBP Distrik 3 Humbang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024. Keempat, panitia Pesta Huria dan Ulang Tahun ke-89 HKBP Bandung. Pada kebaktian pukul 10 WIB hari ini, setelah warta jemaat, panitia Pesta Huria dan Ulang Tahun ke-89 HKBP Bandung akan memberikan pemaparan. Mari kita dukung dan doakan suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Amang Inang terkasih, dan juga seluruh jemaat kita, baik anak-anak
remaja, Naposo, barangkali ada juga anak-anak sekolah minggu, terlebih jemaat yang mengikuti kebaktian secara live streaming. Izinkan kami sebagai panitia Pesta Huria dan ulang tahun ke-89 HKBP Bandung. Mohon slide ditampilkan. Amanginang, tanpa terasa HKBP Bandung sudah berumur 89 tahun. Tentu kita mensyukuri berkat Tuhan yang sudah kita terima. Anak-anak kita yang sudah kita berangkatkan berkeluarga, anak-anak kita yang sudah CD, anak-anak kita atau pehopu kita yang sudah mengalami banyak sekali berkat dari gereja ini. Inilah yang kita syukuri, Gereja HKBP Bandung 89 tahun. Adapun acara yang akan kita lakukan pada tanggal 16 Juni yang akan datang. Slide berikut. Kami akan memulai dari tema. Tema yang dipilih oleh gereja kita pada tahun ini, hendaklah kamu berakar dalam Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, dan diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu diambil dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Dengan subtema, Jemaat HKBP terpanggil memancarkan hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Bersyukurlah, lakukanlah terbaik sebagai buah persembahanmu kepada Tuhan. Amanginang semuanya, kita akan menyambut ulang tahun HKBP Bandung ini dengan 2 hari. Hari pertama akan kita isi dengan malam puji-pujian, yaitu tanggal 15 Juni 2024. Kami akan mengundang remaja, Naposo kita, anak-anak sekolah minggu, barangkali Solapide ingin tampil di sana, mempertunjukkan kreativitas kita, sehingga kita bisa melihat HKBP Bandung ini adalah HKBP sudah matoras, sudah dewasa dalam berbagai hal. Untuk itulah kami mengundang juga Amang dan Inang semuanya pada tanggal 15. Demikian juga pada tanggal 16 nanti kita akan adakan kebaktian dan pesta. Slide berikut. Dalam kebaktian dan perayaan, kita juga akan memberikan ulos kepada yang berusia 70 tahun yang belum mendapatkan ulos. Kami undang juga Amang dan Inang segera mendaftarkan diri kepada Parhalado masing-masing WEK untuk bisa mendapatkan ulos dari Huria yang sudah berumur 70 tahun. Dan juga pada hari itu juga kita akan melakukan perayaan ulang tahun dan penggalangan dana. Amang dan Inang semuanya, slide berikut. Dana yang terkumpul ini tentunya akan kita gunakan operasional gereja kita tahun 2024. Banyak sekali program gereja kita yang harus kita persiapkan di tahun 2024, bahkan sampai tahun 2025. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan pelayanan berbasis jemaat. Apa maksudnya? Gereja kita ingin menjadikan gereja ini menjadi Christian Center. Anak-anak dan juga para Naposo dan barangkali juga Ama dan Ina dan lansia, kita jadikan gereja kita ini menjadi sumber berkat, mempelajari hal-hal yang terkait dengan Alkitabiah. Anak-anak nanti harus kita sampaikan mereka memahami yang disebut dengan Alkitab, mereka juga cerdas dengan budaya Batak, mereka juga cerdas dengan arti daripada keluarga, mereka juga cerdas tentang bagaimana bertata krama. Itulah harapan kita di dalam tahun 2024 dan 2025 yang akan datang. Amang dan Inang semua, dalam kegiatan ini juga kita akan menopang kegiatan Zending 2024, di mana HKBP Naboloni akan memberangkatkan 10 misionaris ke Afrika. Dan ini juga HKBP Bandung terpanggil untuk menopang mereka, karena kita sudah terberkati atas misionaris-misionaris yang sudah pernah kita terima, dan inilah buahnya 89 tahun HKBP Bandung. Akhirnya, slide berikut. Kami mengundang Amang dan Inang semuanya turut bersukacita memberi atas berkat yang telah kita terima. Tuhan Yesus memberkati kita, mempersiapkan diri kita menyambut 89 tahun HKBP Bandung. Horas, Shalom.
Shalom Mamang dan Inang, selamat hari Minggu bagi kita semua, warga gereja yang kami kasihi, dari kategori sekolah minggu, remaja, Apostol Pulung, Ama, Ina, dan Aksia. Di sini saya Pendeta Damina Lumansiantar, Preses HKBP Distrik 3 Humbang, bersama dengan teman-teman saya di sini datang ke hadapan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan yang besar kami dari HKBP Distrik 3 Humbang. HKBP Distrik Humbang yang sudah berusia 113 tahun. Tapi sampai saat ini kami belum memiliki kantor distrik yang memadai. Dan kami juga membutuhkan bahwa di distrik itu sebenarnya sudah harus dibangun rumah dari pelayan yang melayani di tingkat distrik. Untuk itulah kami datang ke hadapan Bapak dan Ibu, warga jemaat, para halado, dan para donatur yang kami harapkan bisa membantu kami seturut dengan jiwa daripada firman Tuhan berpelong-pelongan untuk menanggung bebanmu. Keyakinan ini mendorong kami untuk datang ke hadapan Bapak dan Ibu semuanya. HKBP Distrik 3 Humbang telah memutuskan bahwa kami tahun ini, tahun 2024 ini akan merenovasi kantor HKBP Distrik 3 Humbang dan pembangunan rumah dinas itu berbiaya Rp3.552.118.399. Di proposal sebenarnya sudah kami cantumkan nomor rekening dan QRIS sudah ada di sana Bapak dan Ibu. Jika berkenan boleh membantu kami, dan itulah tujuan kami datang ke sini sekaligus membawa hasil UMKM dari 2 distrik yang kami bawa di sini, dari distrik 3 Humbang juga dari distrik Samosir. Maka dengan bantuan untuk perjalanan kami atau kunjungan kami saat ini akan meyakinkan kami bahwa tahun ini kantor itu akan jadi. Demikian harapan kami buat kita semua. Kiranya melalui gereja ini niat besar ini boleh jadi tahun 2024 ini. Atas bantuan dan pertolongan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih. Di samping saya ada Ketua Panitia Amang Insinyur Johnson Pahayan, demikian juga Ketua Kelompok Pencarian Dana ini, fundraising ini, Amang Pendeta Christian Sepahutan, yang di samping saya Amang Pendeta Amir Zaitun Silite sebagai Kadis Koinonia kami, dan yang di samping kiri lagi Amang Pendeta Desla Manulang, Pendeta HKBP Resort Dolok Sanggul, sambungan daripada distrik 3 Humbang, dan seluruh pelayan yang terdiri dari 65 orang pelayan full time, Sintua dan Ruas. HKBP Distrik 3 Humbang menyampaikan banyak terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu serta para halado semuanya. Terima kasih. Demikian Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 215 ayat 1 dan seterusnya, sekaligus memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan 1A dan 1B. Hallelujah.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan sampaikan dulu salam dari HKBP Distrik 3 Hubang, dari 29 resort 153 gereja atau pagaran. Saya tidak mengulangi lagi karena sudah ada di video singkat tujuan kami datang ke sini, tapi yang jelas saya juga merasa terharu, bangga kalau hari ini saya diberi izin untuk boleh mimbar di gereja ini, HKBP Bandung Marta Dinata. Saya memperkenalkan diri supaya Bapak dan Ibu juga tidak bertanya-tanya. Nama saya Pendeta Damina Lumban Siantar. Kalau ditanya itu Lumban Siantar mau kemana ini? Itu ke Nainggolan ya, bukan di Simalungun. Karena ada Siantarnya dikirain dari Simalungun ke Nainggolan ya. Suami marga Pakpahan, dan di keluarga kami dikaruniakan Tuhan ada 2 anak laki-laki sudah menikah dua-duanya dan 5 cucu untuk kami, juga 1 perempuan sekarang bersama-sama dengan kami di Dolok Sanggul. Nah, untuk selanjutnya saya mau menghimbau Bapak dan Ibu, kiranya berkenan kita bertolong-tolongan. Saya tahu bahwa di perkotaan ini juga banyak sekali gereja yang membangun, banyak sekali. Ada sudah Jabodetabek sudah kami kunjungi 2 minggu berturut-turut, dan hari ini di distrik Jabarteng Die. Besok kami akan pulang. Begitulah orang Kristen bertolong-tolongan menanggung beban. Dan jika mungkin Bandung Marta Dinata membutuhkan dana, datanglah ke distrik Humbang. Sebagai preses saya akan anjurkan semua 153 gereja mempersembahkan dari sedikit-sedikit uang daripada jemaat itu. Bukti daripada bahwa kita harus bertolong-tolongan. Ini bukan hanya sekedar janji, tapi kalau mungkin itu nanti kenyataan, Bapak dan Ibu boleh melihat kenyataannya, kami juga siap untuk membantu. Tapi sekarang kami minta dibantu, begitu kira-kira ya. Ati Manginang? Siap. Supaya aku senang menyampaikan firman ini, ya jawabannya aku dengar siap, saya juga semakin senang. Lalu kita akan mempersiapkan hati menerima firman Tuhan untuk khotbah di minggu kita, Minggu Eksaudi. Saya tangihon mas suaraku Ali Jahuba, diambil dari Mazmur 27 ayat 7, Psalmen 27 ayat 7. Saya akan bacakan bagi kita, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, dari Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat 6. Demikian dituliskan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman.
Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sampai di sana saya pikir kalau pembacaannya kita boleh paham semua Bapak dan Ibu. Pada awal penciptaan manusia, tentunya di kitab Kejadian di pasal 1 ayat 26, Tuhan menyatakan konsep ilahi penciptaan segala sesuatu baik. Baik. Penciptaan manusia itu baik. Baiklah kita menciptakan manusia seturut dengan gambar kita. Itu ada konsep ilahi. Dan kepada manusia itu dititipkan tanggung jawab untuk memelihara segala sesuatu. Dan disitulah nyata manusia itu adalah kesegambaran daripada Allah. Semuanya baik. Dan pada awal penciptaan manusia, Tuhan juga sudah menitipkan bahwa Allah mengasihi manusia itu. Sehingga dia memberikan hukumnya, dia memberikan patik, jangan makan, jangan sentuh pohon, jangan sentuh supaya kamu hidup. Patik doi, akadamang do dainang. Allah yang go parbu ini hauna di parsitongani, unang jamahamu jalunang pangakamu, unang mate hamu. Itu adalah pesan surgawi dari Allah untuk menyatakan bahwa Allah menjaga kehidupan manusia itu supaya tidak binasa. Tapi kenyataannya Bapak dan Ibu, manusia itu melemah. Dia melupakan apa yang dipesankan oleh Allah kepadanya. Namun demikian Allah tidak mau merubah sikapnya. Allah tidak mau mengubah sifat keilahiannya terhadap ciptaannya dan terhadap manusia. Maka seiring berjalannya waktu, Allah tetap memelihara dengan memberikan hukum Taurat kepada Musa. Maksudnya supaya manusia itu hidup di dalam konsep Allah itu, di dalam kasih Allah, dan mereka boleh memahami siapakah Allah itu sebenarnya dalam kehidupannya. Di rumusan apa itu sebenarnya arti hukum Taurat? Apa fungsi dari hukum Taurat? Ada 3. Yang pertama sekali, saya kurang pasti bahasa Indonesianya ini Bapak dan Ibu, maaf ya, apalagi saudara-saudaraku yang sekarang yang muda-muda. Si parorot do patiki. Si parorot hadang do patiki. Sorminan do patiki. Dengan hadirnya ketiga fungsi itu sebenarnya lengkaplah kasih Allah itu dinyatakan. Nang adong namagu nang gusada jol maun. Tetapi hendaklah dia berpihak kepada kehendak Allah yang dinyatakan melalui firman Tuhan dan melalui hukum Taurat yang sudah dititipkannya, yang sudah dipesankannya, baik melalui hamba-hambanya, terkhusus Musa, yang sudah memberikan hukum Taurat itu kepada umat Israel. Bapak dan Ibu, Allah memberikan hukum Taurat itu adalah sebagai awal pencipta atau pembangunan karakter setiap orang yang mau percaya kepadanya, yang mau mengikuti Allah itu. Dasar menciptakan karakter yang baik untuk manusia itu adalah hukum Taurat. Asaboy do tartogu-togu jolmaon, lau mangaraduti dirina, mangaraduti lingkunganna, mangaraduti persauranna. Tentunya itu digariskan dalam hukum Taurat. Tetapi jika itu sudah dilupakan manusia, maka apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Manusia akan sesat.
manusia akan menjadi jauh, berjarak dari Allah. Sampai dengan ketidakmampuan untuk melihat lagi kebesaran Allah itu dalam kehidupannya. Jika manusia sudah tidak mampu lagi melihat kebesaran Allah itu, kasih Allah itu dan dari kehidupannya atau dalam kehidupannya, bagaimana dia bisa bersaksi tentang siapa Allah itu sebenarnya? Mulu suta tada, songod dia bainota maka tidak koni iseiban. Tetapi jika orang sudah masuk ke dalam konsep, ke dalam pengajaran hukum Taurat itu, firman Tuhan itu, pasti dia akan melihat, oh Allah ini seperti ini. Maka ketika kita membaca Alkitab, ada sifat Allah itu yang luar biasa, yang sampai kepada akhir zaman tidak akan pernah berubah. Allah itu pencemburu. Allah itu maha pengasih. Cemburunya, hukumnya, amarahnya boleh berlalu, boleh berhenti, tetapi kasihnya terus menerus dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Ini yang perlu kita tangkap Bapak dan Ibu, sehingga kita mau dan selalu merindukan hukum Taurat itu, supaya kita boleh lebih dekat kepada Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk apa itu hukum Taurat? Amangineng, dalam perikop khotbah kita hari ini, ternyata ada 2 perilaku yang berkembang dan terus menerus berkembang dan selalu berperang. Marporang doha dengganon tuha jahaton. Marporang doha burjuon tuha jukaton. Dan tidak akan pernah bertemu. Kalau kita mau mempertemukan ini, kita harus siap menjadi moral abu-abu. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 5, katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Lebih dari situ datangnya dari si jahat. Ketika kita tidak mampu mengatakan iya di atas iya, lalu kita melakukan tawar-menawar, itu moral abu-abu. Moral rangkap. Sebenarnya lelah, sakit. Kalau kita mau hidup benar, ini juga akan menghadapi pergumulan berat. Amanginang, dangadok kalak, nasomangai, dangadong halak, nasomarukil, lau makatidakon haburjuon, lau makatidakon hasitongan, lau makatidakon haulion, pasti akan mengalami perdebatan, pasti akan mengalami penolakan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Allah yang memberi kekuatan dan hikmat kepada kita, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi tantangan, apakah kita harus diam? Apakah kita harus berhenti melakukan kebaikan? Apakah kita tidak berdaya lagi untuk mengatakan, ini loh kebenaran, ini loh kebaikan. Sekalipun dunia ini menolak, tetapi ketika kita berpihak kepada Allah dan kepada kehendaknya, percaya kita akan diberi kekuatan, kita akan diberi hikmat. Molo akan tua-tua nuaing nga boy dialami songon dia hacit na mamudai, songon dia hacit na makatidakon hasitongan, songon dia hacit na papatarhon aka pangajarion na dinggahan. Ada orang yang tidak peduli, ada orang yang meremehkan dan lain sebagainya, perilaku yang dekat-dekat dengan itulah. Tetapi apakah orang tua harus diam? Tetapi apakah orang yang punya pengetahuan, orang yang punya pendidikan harus berhenti mengajarkan yang baik ketika ada mahasiswa dan siswa yang tidak peduli dengan nilai-nilai pengajaran itu? Apakah parhalado harus diam dan tidak mau terus berjuang untuk melakukan kebenaran ketika ada mungkin warga dan yang lainnya
seperti tidak setuju dengan pikiran kita. Jangan. Karena apa? Itu adalah salah satu cara untuk menguji kita siapakah kita sebenarnya. Karena pada akhirnya waktu juga akan menyeleksi kita. Sudedo kita ikon menghadapi partikian. Jala partikian ini ikon margogo doi memunculkan kita siapa sebenarnya. Apakah orang benar? Apakah orang tidak benar? Apakah yang berpihak kepada Taurat Tuhan atau setengah meninggalkan, setengah mencintai, atau sama sekali memang sudah meninggalkan? Waktu nanti yang akan menjawabnya, dan itu akan bisa kita hadapi. Saya mau katakan Bapak dan Ibu, jangan berhenti melakukan kebaikan. Jangan berhenti mengimani kebaikan. Jangan berhenti mengajarkan kebaikan. Pasti pada waktunya saudara akan menerima buah daripada pengajaranmu. Bahagia yang dikatakan di sini, sukacita yang dikatakan di sini. Kalau dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Sekarang tentukan, kita diberi kesempatan untuk menentukan sikap kita. Apakah kita masih hata-bata di paralang-alangan? Ayolah tunjukkanlah, inilah jalanku. Saya harus berpihak kepada kebenaran. Saya akan katakan tidak kepada yang tidak benar. Karena apa? Bahagia di depan mata kita sudah tersedia. Kalau tidak, kita menjadi kalah. Kita tidak menjadi pemenang. Lalu dikatakan kalau orang yang akan menggapai kebahagiaan itu, dia harus terus-menerus membangun niat kesukaannya. Seleranya adalah Taurat Tuhan. Seleranya adalah Taurat Tuhan. Hagiona, lasni rohana, terus mersiajar sian patik ni debata. Amanginang ini satu penyakit, salah satu penyakit sekarang secara khusus saya tidak mau membicarakan jemaat gereja lain. Tetapi 153 gereja yang kami layani di Humbang itu, maaf jika ada di sini Parhumbang, ya saya bukan mengada-ada. Masih ada dari tahun ke tahun di sana gereja yang tidak membuat pertanyaan. Dan pihak kita, pihak kami, pihak pendeta, dia tidak merasa bergumul dengan itu. Tidak merasa bergumul. Yang penting ya, kalau memang jemaat bilang gak usah pertanyaan, gak usah. Dia takut. Dia segan memulai sesuatu yang baik itu. Kalau menurut saya, dan saya belajar dari firman ini, kapan lagi kita mengajak seluruh orang percaya mencintai hukum Taurat Allah, mencintai firman Allah. Jangan ada lewat harimu kalau tidak ada saat teduh. Di sana kita boleh berdoa, di sana kita boleh belajar firman Tuhan. Dakpolai ko sepatiki pa jojor-jojorota. Pati parjulu. Audo Jehovah di Batam. Wala dungo hita rupani sektor tadok songoni. Ayo ambil Alkitabmu. Ambil Bibelmu. Saya ajarkan. Tetapi bagaimana mungkin jemaat bisa menemukan seorang guru yang luar biasa. Kalau gurunya sendiri pun tidak mencintai itu. Apakah sudah menguntungkan? Lewat dari kampus 6 tahun, udahlah itu. Jadilah pendeta setelah praktek 3 tahun. Contoh ini. Contoh. Amanginang, orang tua pun sekarang harus mengambil sikap yang baik. Merindukan bagaimana aku mengajarkan firman Tuhan ini kepada anak-anakku. Supaya mereka boleh berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Di buku 5 Musa, Bidulimai, ajarkanlah kepada anakmu hukum Taurat ini. Quality time. Ketika kamu mau tidur, ketika kamu bangun tidur, ajarkan. Tapi apa sekarang yang terjadi di Humbang? Saya katakan yang pertama sekali yang dipikirkan orang apa?
ternaknya dulu. Nantilah itu doa. Nanti itu. Itu kenyataan. Saya bukan mau mengadopsi khotbah orang. Saya mau mengatakan apa yang saya lihat. Ayado hamu martangi yang rap, daong inang. Yado majahabibil hamu manugut-nugut, daong inang. Mau kemanakah kekristenan ini? Bagaimana tahu mana jalan kebenaran, mana jalan benar dan tidak benar? Kalau memang kita tidak pernah bersahabat dengan Alkitab, dari sini segala sesuatu sumber daripada kebenaran. Dan itu kata orang bijak bahwa induk dari seluruh pengetahuan hukum, buku yang paling mahal adalah Alkitab. Padahal sebenarnya di mana-mana bisa kita dapatkan, tapi isinya tidak ada yang menandingi. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita mau hidup di dalam atau di jalan Tuhan, mari kita pahami apakah sebenarnya jalan Tuhan itu, Tauratnya dan firman-Nya. Pengaruhnya apa sama kita? Apa sebenarnya pengaruhnya? Kenapa kita harus belajar dari firman Tuhan? Kenapa kita harus belajar hukum Taurat Tuhan? Kenapa? Yang pertama tadi saya katakan supaya kita lebih mengenal Allah yang kita yakini itu. Saya pernah ditanya oleh anak saya ketika dia bergabung dengan mahasiswa yang semuanya Muslim, dia sendiri yang Kristen di Advi. Berdiskusi mereka, dia katakan seperti ini, kau sendiri di sini Kristen, berpindahlah kau. Lalu ada pertanyaannya setelah pulang ke rumah, Mami, ai sarupa do debatata do debatani Muslim nina. Kalau kita ditanya sekarang Bapak dan Ibu, apa jawaban kita? Sarupa do? Jangan buru-buru. Kalau kita katakan dengan gegabah mengatakan sama, ini nanti remaja kita pasti akan berpindah semuanya ke sana. Sarupa do HP, marua di HKBP, saya marede 10 sada hali. Nah. Anggo sarupa do, jangan terburu-buru. Tapi mengatakan tidak sama pun jangan terburu-buru. Saya menjawabnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, karena aku menyembah Allah di dalam Kristus, Kristuslah yang kujelaskan sama kau. Tuhan Yesus yang kujelaskan sama kau. Saya tidak mau menjelaskan Allah lain, orang lain sama kamu. Tuhan yang ku kenal dan ku sembah itu yang mau ku perkenalkan sama kamu sebagai anak. Oh iya. Muludo anodang sarupa manang sarupa. Bau lu dua terjebak. Boleh. Balau mayan non sarupa do anakku nih. Oh atong muli mawan no tu sada. Inna sarupa do HP. Ay halapatan nih. Dan sarupa moloniku itu mungkin menjalin permusuhan. Tetapi saya mau katakan, saya mau perkenalkan kepadamu Allah yang ku sembah itu. Allah yang ku yakini itu. Jangan persoalkan Allah orang lain, tapi persoalkan Allahmu. Perkenalkan Allahmu. Bagaimana kita mau memperkenalkan Allah kita kalau kita juga tidak menyelami Alkitab ini, seperti apakah dan siapakah Allah itu sesungguhnya bagi kita. Itulah yang menuntun kita supaya berkekuatan berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Saya katakan sekali lagi, inilah faedahnya bagi kita. Berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Dikatakan orang-orang benar itu, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja. Hebat nih. Yesus peidokon muluadok kaporsiaw muna sabatu ni siarum. Bodo papidaw mo dolo katu lautanin na. Apa saja. Auda kena hutubuya manginangda. Alkitab bercerita. Tetapi saya mau koreksi diri saya sekarang. Ketika saya gagal, apakah hukum Taurat yang gagal? Bukan, berarti saya yang kurang pas. Hau do HP neko terus marsiajar, hita do HP neko terus marsiajar, terus tanpa ada kata henti. Karena apa? Alkitab adalah satu-satunya solusi yang dahsyat dalam persoalan kehidupan kita. Seperti pohon. Alani dia mau kemanami dot inanami, jangan jenuh mengajarkan itu, jangan jenuh melakukan kebaikan.
Karena pada waktunya kita akan memetik hasil dari apa yang kita kerjakan itu. Pada waktunya kita akan merasa bahagia karena apa yang kuajarkan, apa yang kukerjakan, buahnya adalah sama saya. Dan tidak boleh melakukan kebaikan, tidak boleh suka atau tidak suka, sempat, tidak sempat, senang atau tidak senang. Terus menerus konsisten, terus kita melakukannya. Karena apa? Adong do pengharapata. Makanya di Wahyu pasal 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati. Maka kepadamu akan diberikan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu telah tersedia di depan kita. Persoalannya waktunya diberikan Allah itu kepada kita. Saatnya yang kita tunggu. Kalau anggo jabbari ngai sibe. Alay bohadu hita marsiadu mabuati hamu akadamang dohot dahinang. Napaduahon, Bapak dan Ibu, ada perbedaan orang jahat dan orang benar. Orang benar hidupnya berkelanjutan, panjang umur lah, dan semua perbuatannya akan berhasil. Tapi orang jahat itu seperti sekam yang ditiup angin, tidak berwujud, tidak berbentuk, entah kemana-mana. Tetapi kalau orang pelaku hukum Taurat kebenaran yang memilih berjalan di jalan kebenaran Tuhan, dia akan memiliki persekutuan yang baik. Au saya hutanya kodo songono nakadamang dohok dainang. Tuhan jaga hatiku supaya aku nanti tiba bersama orang-orang kudus yang di sorga. Supaya aku boleh bersama-sama dengan orang-orang kudus yang di sorga, yang telah mendahului hidupku. Dalam arti Bapak dan Ibu, ada pengharapan ketika kita melakukan ini. Memang dang murah, maul pasti godang do, akka na tabulus, akka suga-suga may, akka duri-duri may dohot akka na asing, naboy magbenhaci trohatta. Naboy mabain hacit rohata, bahkan sampai mengatakan stop dengan itu. Tapi kalau firman Tuhan ini mengatakan jangan berhenti melakukan kebaikan. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Dan mungkin atong alayang gonwaing dang binoto be ise dongan ise musu. Gudang donay nga kapanamak-namak. Saya percaya bahwa di HKBP Bandung Martadinata tidak ada yang seperti itu. Amin. Semua kita adalah laskar Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan selalu berpihak kepada kebenaran. Aw yakin do mo lumarpungu hita di Portibion. Ayado di haporsiay hamuyak kadamang do dainang. Ayod do patujulo ni parsaurata sugot di Banwa Gijang. So tungadong siyak kita na sobongo sugot tu surgoy dah. So tungadong, unang adong natartading, unang adong songon sekam. Tetapi baiklah kita, mulai dari sekarang perbaiki persekutuanmu. Ada 3 tugas panggilan gereja. Persekutuan, kesaksian marturia, koinonia, marturia, diakonia. Kenapa itu selalu kita dengungkan? Ikut dengar do parsaurata. Ikut dengan panidang yota, ikut dengan dodohot pakobas yota di ulaon akaparasini rohaon. Ini yang diharapkan oleh Allah dari kita di dalam Kristus Yesus. Ini yang diharapkan sesungguhnya. Muludinggak kita marsaur, adong doruas ni huria di hutanami. Saya burju do marminggu niyan. Halemulo pinabu atu son holso ni huria, apalamang alian 5,000 pe marngil-ngil. Ay taboto do marngil-ngil marmaol. Adong dotong burju do marminggu. Adong do sinadongan na. Alay mo adong situ pahad di huria sigotilmonis maon. Iboto amu do sigotilmonis nga maoli ray Bandungon at to samuna. Itu monis itu kan orang Batak itu lebih kecil dari beras. Tapi itu pun di Bolawalu nang nabinoto be gotil may. Padahal dia punya dalam hati begini loh manginang.
Maaf, ini pengalaman kampung-kampung. Jadi narohak ko masongonon. Ay tong songod dia do hamion na markaristenon, na maruriaon. Na pugos pe sarupa pabenan na, namora pe sarupa pabenan na. Dang namanihaya udah, saya hanya mencari katakan saja. Dang namanihaya. Dalam hati saya ini bagaimana ini? Di mana yang harus dipegang? Mana yang harus dipegang? Imannya, perilakunya, pabainannya. Alanido molodidok, jagalah dari tugas panggilan gereja itu dan kembangkan. Dengan marsaur, dengan marpanidangion, marhite-hite parangeta. Itu yang mau dikatakan dalam visi dan misi HKBP. Menjadi berkat bagi dunia ini. Dan rajin terus menerus belajar dari firman Tuhan. Amanginang, di tahun ini ada tahun oikumene inklusif. Ya kan? Akan naporsiyain na sa proaktif mabay na dinggan. Ay bicar do matanyari, rodo udan, tuak kapartigor do parjahat. Tetapi pada waktunya, terakhir nanti penilaian ini, ay sido sa sitong na partigoron. Akan namanahan rodi ujung. Demikian di Matius 24. Alay namanahan rodi ujung, ido baluaon na di Matius 24 ayat 13. Amanginang, hendaklah kita hidup di dalam lingkaran orang-orang kudus, orang-orang benar, orang-orang yang mencintai hukum Taurat Allah, supaya ketika kita bercita-cita, supaya kita menginginkan sesuatu yang terbaik dari perjalanan kehidupan kita, semuanya yang kita dapatkan itu nanti akhirnya menjadi sebuah kebahagiaan, bukan menjadi sumber malapetaka. Mulu dilihat di batatu kita kesempatan naumuli mabaik kita boy beranjak berdiri tegak dan kita sukacita. Ayolah jadikan itu kemuliaan Tuhan. Jadikanlah. Tapi ingat segala sesuatu yang kita rencanakan dalam keseharian kita, kiranya kita diberangkatkan dengan firman Tuhan. Marjaji mahita disi amanginang pos dorohakku di pangujungi di jami tahun las rohakku mulu maredde johita nomor 700 sada ayat sada, tapi setengah suara. Anggaplah ini menjadi sebuah janji kita kepada Tuhan supaya kita semakin giat untuk belajar dari firman Tuhan, terus menerus giat untuk mencari jalan orang-orang benar supaya di sana kita ada. Jangan malah memilih jalan orang fasik. Dan jika orang fasik mencoba mempengaruhi kehidupan kita, katakan tidak kepada mereka, karena kita sudah diberi jalan oleh Kristus Yesus. Karena dia satu-satunya adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia yang membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Di sana ada mahkotamu, di situ ada kebahagiaan kekalmu. Kita bernyanyi dulu nomor 701 ayat 1 saja, setengahin suara yang mangya. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik,
Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja Gereja. Tuhan yang sudah mengasihi kami dan senantiasa mengasihi kami, yang telah memanggil kami ke jalan kebenaran-Mu oleh karena kebenaran firman-Mu. Kami syukuri Tuhan persekutuan kami hari ini dengan jemaat dan Perhalado HKBP Bandung Marta Dinata. Di tengah-tengah ibadah kami ini, kami merasakan sukacita karena kami tahu Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami melalui Rohul Kudus-Mu yang siap mendengar setiap doa kami dan pujian kami ke hadapan-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, jika firman hari ini mengajak kami untuk selalu berpihak kepada kebenaran-Mu dan hidup di dalam hukum Taurat-Mu dan firman-Mu. Tuhan, beri kami pertolongan dari surga. Pimpin kami Tuhan, supaya kami keluar dari persoalan kehidupan yang mungkin boleh menyesatkan kami dan melelahkan kami, supaya sungguh-sungguh kami mendapatkan kebahagiaan yang sudah Engkau berikan, yang sudah Engkau rancang dari awal Engkau memberi kami nafas kehidupan sampai kepada Maranatha. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekayaan rohani kami yang tidak boleh dirampas oleh apa saja pun. Dan biarlah kebahagiaan kami, kebahagiaan sejati yang datangnya daripada Engkau karena penebusan-Mu dalam kehidupan kami di dalam Kristus, yang sudah menyediakan kehidupan kekal bagi kami semua. Maka tidak satu pun di antara kami yang tertinggal. Kami semuanya akan Tuhan persatukan kelak di persekutuan orang-orang kudus-Mu yang tetap bertahan ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi tantangan, secara khusus memberitakan kebenaran-Mu, memberitakan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkatilah HKBP Bandung Marta Dinata, jemaat dan Perhalado, setiap kategorial dari sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, ama, ina, dan yang lanjut usia. Tuhan, jangan satu pun yang tertinggal dari jangkauan Tuhan, tetapi Engkau jaga kami setiap pribadi, setiap keluarga. Kami tahu bahwa kami akan menghadapi persoalan ke depan, berat atau ringan. Tapi ingatkan, kami semuanya tidak boleh meninggalkan Engkau, dan Tuhan pun jangan meninggalkan kami, supaya kami menjadi pemenang, supaya kami boleh bersuka cita karena kemenangan yang daripada Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu bahwa gereja ini Tuhan akan merayakan ulang tahun ke-89 di bulan Juni. Tuhan, biarlah setiap warga jemaat dan Perhalado boleh meresapkan bahwa tanggung jawab kami sungguh besar untuk menjaga persekutuan kami, untuk menjaga kesaksian kami, untuk menjaga pelayanan kami di kehidupan masyarakat kami. Bapa yang baik, Tuhanlah yang menjaga seluruh Perhalado supaya satu hati bersama-sama dengan panitia yang dipimpin oleh atau yang dilayani oleh Amang Pendeta Resort kami. Demikian juga Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh mata pencaharian kami. Engkau memberikan kami profesi yang berbeda, pekerjaan yang berbeda-beda, yang boleh menjadi sumber nafkah kami. Tapi daripadanya izinkan kami untuk memberi, mempersembahkan yang terbaik bagi kerajaan Tuhan, supaya setiap program di gereja ini, di resort ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, biarlah persekutuan kami sekarang adalah pendahulu persekutuan kami kelak bersama-sama dengan orang kudus-Mu. Di hadapan-Mu Tuhan kami berdoa dan kami berjanji supaya kami Tuhan pimpin untuk melakukan kehendak-Mu.
Terima kasih Bapa, angkatlah ibadah kami, pujian kami di hadapan-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan. Dan sekembalinya kami dari gereja ini, Engkau yang menjaga kami, jauhkan mara bahaya dan pencobaan dari hidup kami. Terpuji Engkau kekal selamanya di dalam Kristus Yesus. Amin. Maredehitasian nomor 248 memukasian ayat sadalah tapasahat mapeleata napa dua hondohot sosial huria, sosial gereja. Amen.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.